光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 77. Bab 282, Kekuatan Boneka Simbol Tingkat Tinggi. Di bawah tatapan orang banyak, wayang simbol bermutu tinggi Lindong langsung membawa seberkas cahaya keemasan, sementara itu terbang melintasi udara dan langsung bertabrakan dengan bayangan raksasa itu. Ledakan. Suara keras yang menghancurkan bumi dengan keras meletus di atas sarang boneka simbol ini, sementara gelombang-gelombang kejut energi yang kuat muncul secara maniak di udara. Faktanya, beberapa rantai raksasa logam besar di dekatnya semuanya hancur dengan paksa karena getaran ini. Cepat mundur. Saat mereka menatap gelombang kejut energi yang menyapu seperti badai, ekspresi wajah Mu Qianqian dan yang lainnya sedikit berubah, sebelum mereka dengan cepat mundur dan mendarat di tepian di atas sarang simbol wayang. Bum-bum. Batu raksasa terus-menerus berjatuhan dari lingkungan mereka, sebelum mereka mendarat di jurang gelap yang tak berujung itu. Kemudian, jaring logam yang telah tersebar di sarang segera meledak. Boneka simbol yang sangat menakutkan. Setelah mereka menemukan tempat pendaratan yang aman, praktisi elit Sekte Iblis Besar menyaksikan kehancuran secara langsung, sementara kekaguman memenuhi mata mereka. Mata indah Mu Qianqian menatap tempat di mana simbol wayang dan bayangan bentrok. Di tempat itu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan tumbuh saat itu dengan paksa melilit bayangan itu. Kemudian, tiba-tiba terkompresi, sebelum bayangan itu meledak dengan keras. Setelah bayangan itu meledak, boneka simbol yang berkilauan dengan cahaya keemasan sekali lagi muncul kembali di depan mata semua orang. Tidak ada luka di tubuhnya dan sepertinya bentrokan kekerasan sebelumnya tidak merusaknya sama sekali. Itu memang boneka simbol tingkat tinggi. Ketika dia melihat pemandangan ini, semburat kecemburuan melintas di mata Mu Qianqian. Haha, Teng Lei. Sepertinya boneka simbol saya telah menang. Di udara, Lindong melayang di atas bayangan pedang saat dia tersenyum pada Teng Lei dan yang lainnya, dan berkata, "Kecil, jangan terlalu sombong. Hanya karena kamu telah mendapatkan simbol pupet tingkat tinggi bukan berarti kamu bisa tidak menghormati sekte wayang mengerikan kami." Ketika dia melihat situasi ini, seorang tetua sekte boneka mengerikan dengan marah mendengus. "Aku belum cukup tidak menghormatimu." Lindong dengan lembut tersenyum. Namun, kilatan dingin melintas di matanya. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, di depan simbol pupet tingkat tinggi itu, yang melayang di udara, langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung berlari ke arah anggota Ghastly Puppet Cult. Bang bang bang. Boneka simbol tingkat tinggi yang sangat kejam dan tangguh itu seperti serigala di kandang domba. Setiap kali menyerang, anggota elit pemuja boneka Ghastly akan muntah darah dan dipaksa mundur. Karena kekuatannya yang menakutkan, bahkan seorang praktisi elit tahap penciptaan Ki hanya bisa berani menghindarinya. Selebihnya, satu sentuhan saja akan langsung menyebabkan cedera. Karena serangan dari simbol pupet tingkat tinggi itu, anggota Ghastly Puppet Cult menjadi putus asa saat mereka buru-buru mundur. Bahkan jika bukan karena Teng Lei masih ada, kebanyakan dari mereka kemungkinan besar akan melarikan diri. Serangan ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum beberapa anggota elit Ghastly Puppet Cult mengalami luka parah. Lindong. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani menyerang anggota sekte wayang mengerikan di depannya, Teng Lei sangat marah. Segera, dia berteriak, saat dia mati-matian mencoba mengendalikan boneka simbolnya dan menghentikan boneka simbol bermutu tinggi milik Lindong. Jenis sampah rusak ini harus disimpan di rumah. Lindong tersenyum. Dengan jentikan tangannya,
Sosok wayang simbol bermutu tinggi itu melintas sebelum sebuah pukulan, yang dipenuhi dengan kekuatan angin yang menakutkan, dikirimkan secepat kilat pada wayang simbol Teng Lei. Ledakan. Sebuah suara logam bergema, sebelum wayang simbol kelas menengah Teng Lei langsung terpesona oleh satu pukulan itu saja. Kemudian, itu menghantam dinding gunung dengan keras, sebelum batu-batu raksasa segera runtuh di atasnya dan menghancurkan salah satu lengannya. Meskipun perbedaan antara simbol puppet tingkat tinggi dan simbol puppet tingkat menengah hanya satu kata, perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka seperti jurang. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Setelah dia menerbangkan boneka simbol kelas menengah Teng Lei dengan pukulan saja, Lin Dong memutuskan untuk menggunakan momentum dan dia tidak memberi Teng Lei ruang untuk pulih. Segera, matanya menjadi dingin. Dengan jentikan pikirannya, wayang simbol bermutu tinggi itu segera berbalik dan berlari ke arah Teng Lei. Ketika ia melihat bahwa Lin Dong berniat untuk membunuhnya, ekspresi wajah Teng Lei berubah. Namun, dia tidak berani lalai saat menghadapi serangan dari simbol puppet tingkat tinggi. Segera, dia buru-buru mundur, sementara aliran energi mental yang kuat dengan cepat menyembur keluar dan berubah menjadi tombak energi mental besar beberapa meter. Kemudian, dia dengan kejam melemparkannya ke arah simbol puppet yang masuk itu. Desir. Tombak energi mental itu melesat melintasi cakrawala bersama dengan suara angin yang membelah. Sementara itu, udara di sekitarnya terbentuk menjadi bola di sekitar tombak dan itu terlihat sangat tangguh. Bang! Namun, bahkan saat menghadapi serangan hebat Teng Lei, boneka simbol tingkat tinggi itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebagai gantinya, itu langsung melakukan pukulan dan dengan sungguh-sungguh menghantam tombak energi mental itu. Retakan. Setelah mengeksekusi pukulannya, retakan segera muncul pada tombak energi mental itu. Beberapa detik kemudian, itu dipenuhi dengan retakan, sebelum meledak menjadi debu dengan ledakan keras. Saat ini, boneka simbol tingkat tinggi itu praktis tak terbendung. Swos! Setelah menghancurkan tombak energi mental itu dengan satu pukulan, boneka simbol itu tidak melambat sama sekali. Tubuhnya mengukir garis emas di udara, sebelum muncul seketika di depan Teng Lei. Sebuah cahaya keemasan bersinar di wajahnya yang sedingin batu, sementara tangan besi di tangannya terangkat begitu saja. Kemudian, dengan kekuatan yang bisa membelah udara, dia dengan kejam membanting kepala Teng Lei. Menilai situasi ini, jika kepalanya terkena serangan ini, kepala Teng Lei itu mungkin akan meledak menjadi kabut berdarah. Lin Dong, kamu benar-benar berlebihan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan boneka simbol ini sendirian untuk membunuh saya? Ketika ia melihat Lin Dong terus menekan dia, mata Teng Lei berubah merah darah. Segera, dia berteriak dengan ganas sebelum energi mental keabu-abuan mulai menyembur keluar dari istana niwanya secara maniak. Bas-bas. Energi mental keabu-abuan berkumpul di depan Teng Lei. Samar-samar, mereka mulai menggeliat seperti kabut. Kemudian, Teng Lei tiba-tiba menggigit lidahnya, sebelum dia memuntahkan seteguk darah esensi. Bas-bas. Ketika darah esensi itu muncul, energi mental yang kuat di depannya mulai menyatu. Seketika, mereka mulai berubah bentuk sebelum mereka berubah menjadi simbol darah aneh yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Samar-samar, sensasi yang sangat kejam muncul dari dalamnya. Teknik gaul utama, simbol darah esensi. Ketika simbol darah itu terwujud, wajah Teng Lei menjadi sangat pucat. Segera, dia menjulurkan jarinya sebelum simbol darah itu dengan keras berlari ke depan dan dengan kuat menghantam tinju simbol wayang itu. Ledakan. Gelombang kejut energi lain yang sangat keras meletus di udara, sebelum energi mental berwarna merah darah itu, yang berputar seperti kabut darah, mulai perlahan menghilang. Bang! Sosok Teng Lei dengan mengerikan mundur sebelum akhirnya menabrak dinding gunung. Segera, retakan muncul di dinding, sementara dia memuntahkan seteguk darah segar. Sepertinya dia juga mengalami beberapa cedera. Ketika mereka melihat bahwa Teng Lei terluka, ekspresi wajah anggota elit Ghastly Puppet Cult segera berubah, sebelum mereka dengan cepat bergegas dan mendukung mereka. Pergi! Wajah Teng Lei sangat pucat.
Meskipun dia sangat sedih, dia tahu bahwa karena Lindong memiliki boneka simbol tingkat tinggi, sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Karena itu, yang terbaik bagi mereka adalah mundur. Ketika mereka mendengar kata-katanya, meskipun anggota elit Ghastly Puppet Cult juga tidak mau, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Kemudian, mereka mendukung Teng Lei saat mereka dengan cepat mundur dan dengan agak mengerikan berlari ke dalam terowongan. Ketika dia melihat anggota Ghastly Puppet Cult mundur, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Dengan jentikan pikirannya, wayang simbol tingkat tinggi itu melesat maju sebelum muncul di depannya. Teng Lei itu memang terampil. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Jika saya belum mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi ini hari ini, mungkin cukup sulit bagi saya untuk melarikan diri hari ini. Lindong dengan lembut menghela nafas lega di dalam hatinya. Teng Lei ini memang jenius dari Ghastly Puppet Cult dan dia adalah lawan yang cukup merepotkan. Meskipun demikian, karena dia telah memperoleh boneka simbol tingkat tinggi, di masa depan, Lindong tidak perlu lagi khawatir tentang sekte boneka yang mengerikan. Boneka simbol tingkat tinggi ini memang menakutkan. Namun, ia mengkonsumsi terlalu banyak pil yuan murni. Jika saya benar-benar ingin bertarung melawan praktisi elit seperti Lin Langtian, bahkan 200.000 pil yuan murni tidak akan cukup. Setelah tes singkat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh simbol puppet tingkat tinggi membuat Lindong senang. Namun, itu benar-benar membutuhkan banyak sumber daya. Untuk menghabisi anggota sekte boneka mengerikan ini, dia telah menghabiskan puluhan ribu pil yuan murni. Oleh karena itu, jika dia ingin bertarung melawan lawan seperti Lin Langtian, dia mungkin harus menghabiskan beberapa kali lebih banyak sumber daya. Haha, pertunjukannya sudah selesai, semua orang seharusnya sudah cukup melihat. Lindong melambaikan tangannya, sebelum dia menyimpan boneka simbol bermutu tinggi ke dalam tas Qian Kunnya. Kemudian, dia tersenyum saat berbicara dengan Mu Qian Qian dan yang lainnya. Haha, Qian Qian benar-benar beruntung. Saya benar-benar bisa menyaksikan bagaimana Tuan Muda Lindong berhasil mengalahkan begitu banyak anggota elit pemuja boneka mengerikan sendirian dengan cara yang spektakuler. Ketika dia mendengar kata-katanya, Mu Qian Qian tersenyum malu-malu saat dia berkata, Haha, Nona Mu Qian tolong jangan menggodaku. Lagi pula, aku meminjam kekuatan dari simbol puppet. Lindong tersenyum. Nada suaranya cukup riang. Bagaimanapun, sekte iblis besar adalah salah satu faksi teratas di Provinsi Great Desolate. Sekarang dia telah menyinggung sekte boneka mengerikan, jika hubungannya dengan sekte iblis besar juga memburuk, dia akan berada dalam waktu yang sulit. Tidak peduli apa, mereka adalah kepala ular lokal di Provinsi Great Desolate. Mu Qian Qian menutupi mulutnya saat dia tersenyum. Kemudian, dia membawa kepulan aroma, saat dia memimpin pasukan sekte iblis besarnya dan mendarat di samping Lindong dengan elegan. Tuan Muda Lindong, alasan mengapa Anda bisa mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu juga sebagian karena sekte iblis besar kita. Ketika dia mendarat di samping Lindong, Mu Qian Qian tersenyum saat dia berkata, Haha, Nona Mu harus tahu bahwa jika sekte boneka mengerikan mendapatkan item ini, itu akan merugikan sekte iblis besarmu. Setidaknya, aku tidak menaruh dendam padamu. Lindong tersenyum. Wanita ini benar-benar aneh, dan dia tidak ingin berutang budi padanya. Ketika dia melihat Lindong diam-diam menghindari masalah ini, Mu Qian Qian mengertakkan gigi peraknya. Setelah dia bertarung dengan Teng Lei dan yang lainnya begitu lama, Lindong adalah orang yang diuntungkan darinya. Karena itu, siapapun dalam situasinya pasti akan merasa sedikit marah. Kamu seharusnya datang mencari tablet bela diri manifestasi. Mu Qian Qian memutar matanya ke arah Lindong, sebelum dia tiba-tiba berkata, Tablet bela diri manifestasi? Ketika dia mendengar nama asing ini, Lindong terkejut. Apakah itu alasan mengapa faksi-faksi besar ini berkumpul di sini? Jadi apa sebenarnya itu? Part 78. Bab 283 Manifestasi Tablet Bela Diri. Kamu tidak tahu tentang tablet bela diri manifestasi? Meskipun keheranan dengan cepat melintas di wajah Lindong, itu masih terdeteksi oleh Mu Qian Qian.
Segera, keheranan juga muncul di wajahnya yang cantik saat dia bertanya. Di satu sisi, praktisi sekte iblis besar juga melihat ke arah Lindong dengan heran. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak pernah mendengar tentang benda ajaib semacam ini. Ini pertama kalinya saya datang ke Provinsi Great Desolate untuk berlatih. Oleh karena itu saya tidak terlalu akrab dengan hal-hal di dalam tablet kuno Great Wastelands. Lindong dengan santai terkekeh sebelum melanjutkan, apakah mungkin bagi Nona MU untuk berbicara tentang apa tablet bela diri manifestasi ini? Jika Anda ingin informasi dari saya, Anda harus membayar harga. MU kian-kian tertawa dan menjawab. Ambil itu sebagai kompensasi karena membantu mengusir sekte boneka mengerikan. Lindong menyeringai dan berkata, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada MU kian-kian untuk mengambil keuntungan darinya. Pelit. Setelah melihat ini, MU kian-kian tidak bisa tidak memutar matanya ke arah Lindong. Segera setelah itu, dia menjelaskan, tablet bela diri manifestasi adalah objek paling ajaib di dalam tablet kuno Great Wastelands. Banyak praktisi dan faksi datang ke sini bertujuan untuk itu. Apakah tablet bela diri manifestasi adalah harta jiwa? Lindong menyelidiki. Ini, aku tidak terlalu yakin. Saya tidak dapat membayangkan harta karun jiwa seperti apa yang dapat memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Alis hitam MU kian-kian yang banyak sedikit menyatu, menurut apa yang aku tahu, tablet bela diri manifestasi seharusnya menjadi tempat sekte kuno memberikan seni bela diri kepada murid-muridnya. Selama seseorang mampu bermeditasi sebelum tablet bela diri manifestasi, seseorang akan dapat memperoleh seni bela diri. Seni bela diri yang diperoleh bisa tingkat tinggi atau rendah, dan sebagian besar tergantung pada bakat seni bela diri seseorang. Dalam pembukaan sebelumnya dari tablet kuno Great Wastelands, pernah ada individu yang sangat berbakat yang memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi dari tablet bela diri manifestasi. Seni bela diri tingkat manifestasi? Setelah mendengar ini, Lindong terkejut. Tablet bela diri manifestasi sebenarnya sangat ajaib sehingga seseorang dapat memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi hanya dengan bermeditasi di depannya? Apakah benar-benar ada benda ajaib seperti itu di dunia ini? Tujuan saya kali ini adalah juga untuk bermeditasi di depan tablet bela diri manifestasi dan melihat apakah saya dapat memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi. MU kian-kian menyatakan, matanya yang indah penuh harapan dan harapan. Tingkat manifestasi. Seni bela diri pada tingkat itu benar-benar terlalu menarik bagi mereka. Haha. Setelah mendengar Nona MU berkata begitu, aku sekarang juga agak tertarik dengan tablet bela diri manifestasi ini. Lindong tertawa dan berkata, karena dia sudah datang ke sini, dia akan mencoba peruntungannya apapun yang terjadi. Minat saja tidak cukup. Hanya ada 10 kursi di depan tablet bela diri manifestasi. Artinya, hanya ada 10 tempat yang tersedia. Hehe. Sebagian besar praktisi dalam tablet kuno Great Wastelands sekarang ada di sini untuk tablet bela diri manifestasi. Dengan demikian, tidak akan mudah untuk mendapatkan tempat. MU kian-kian tertawa dan menjelaskan. Hanya 10 tempat. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jika memang demikian, pertempuran hebat yang mencengangkan di mana darah akan mengalir seperti sungai tidak akan terhindarkan. Lagi pula, tidak ada yang mau menyerahkan tempat yang begitu penting kepada orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki kekuatan absolut dan dukungan faksi, mengambil tempat hanya berarti mencari kematian. Namun, dengan kekuatan yang ditunjukkan Tuan Muda Lindong sebelumnya, mendapatkan tempat seharusnya tidak sulit. MU kian-kian tersenyum dan berkata, haha, ada banyak orang kuat seperti awan di tablet kuno Great Wastelands, sementara aku sendirian-sendirian. Mengatakan hal-hal ini sedikit prematur. Lindong tertawa. Dia tidak tampak terlalu sombong. Bagaimanapun, dia tidak seperti MU kian-kian, Teng Lei dan yang lainnya, yang memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Dibandingkan dengan mereka, Lindong sendirian, dan akan dengan mudah menjadi target orang lain. Apakah Tuan Muda Lindong bersedia bepergian bersama kami? MU kian-kian menolak berkomentar, saat matanya berbalik dan berkata, haha,
Terima kasih banyak atas niat baik Nona MU, namun, aku terbiasa sendirian. Selain itu, saya telah menyinggung cukup banyak orang di Provinsi Great Desolate, oleh karena itu, bersama dengan Anda semua tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Lindong tertawa saat dia menolak niat baik MU Kian-Kian. Dia tahu bahwa yang terakhir memiliki niat untuk merekrutnya, namun, dia tidak memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan sekte iblis besar. Kedua belah pihak bisa menjaga hubungan baik, tetapi juga perlu menjaga jarak. Cara ini akan menjadi yang paling aman untuk Lindong. Setelah mendengar jawaban Lindong, jejak kekecewaan melintas di mata indah MU Kian-Kian, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Nona MU untuk informasinya, saya harus pergi dulu, selamat tinggal. Lindong tidak berniat mengobrol terlalu lama. Segera, dia menangkupkan tinjunya ke arah MU Kian-Kian, saat peluit terdengar dari mulutnya. Bayangan merah-merah meledak dari lorong, sayap petir bergetar saat mengeluarkan suara gemuruh rendah. Sosok Lindong melintas saat ia langsung melompat ke punggung harimau. Guntur bergemuruh saat mereka berlari ke lorong sebelum menghilang dalam sekejap mata. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan seseorang. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung banyak orang, jika dia bersama dengan sekte iblis besar kita, setidaknya orang lain akan memberi sedikit wajah. Jika dia sendirian, itu pasti akan menarik serangan orang banyak. Menatap Lindong menghilang, seorang praktisi sekte iblis besar membuka mulutnya dan berkomentar. Mereka yang berkuasa memiliki hak untuk menjadi sombong. Sekarang dia memiliki boneka simbol bermutu tinggi di tangannya, dan sangat kuat sehingga bahkan Teng Lei dan pasukannya tidak dapat menanganinya. Jika orang lain tidak nyaman, mereka hanya meminta masalah. Lupakan saja, karena dia tidak mau terlalu dekat dengan kita, biarkan saja. Cobalah yang terbaik untuk tidak menjadi musuh dengannya, musuh seperti ini terlalu merepotkan. Saya percaya bahwa sekte boneka mengerikan tidak akan terlalu tenang di masa depan. Tangan putih lili MU Kian-Kian dengan ringan melambai saat dia berkata dengan santai. Ayo pergi, kita juga harus bergegas ke Manifestation Martial Tablet. Jika kita bisa mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi kali ini, perjalanan kita tidak akan sia-sia. Mata indah MU Kian-Kian menyapu sekeliling, sebelum sosok montoknya melayang dan mendarat menuju lorong. Di belakangnya, sekelompok besar pasukan sekte iblis besar mengikuti dengan cermat. Saat kerumunan pergi, sarang wayang simbol ini sekali lagi menjadi sunyi. Hanya retakan di dinding yang menjadi bukti bahwa pertempuran hebat telah terjadi di tempat ini. Di atas puncak gunung yang megah, sambaran petir menyambar, dan segera setelah itu, melayang di langit. Lindong duduk di punggung harimau saat dia dengan waspada mengamati sekeliling sebelum bersantai sedikit. Saat ini, dia masih bisa melihat beberapa sosok pencari harta karun, dan samar-samar mendengar lolongan binatang iblis. Mungkin dari beberapa orang malang yang telah memasuki beberapa wilayah binatang iblis. Kamu berencana untuk pergi ke area Manifestation Martial Tablet? Little Marten muncul di bahu Lindong dan bertanya. Aku akan mencoba keberuntunganku. Jika saya bisa mendapatkan seni bela diri manifestasi, itu akan menjadi bantuan besar dalam meningkatkan kekuatan pertempuran saya. Lindong mengangguk. Di antara banyak seni bela diri yang telah dia pelajari, yang terkuat adalah teknik Heavenly Scales Halberd. Menurut dugaan Lindong, jika langkah terakhir teknik Heavenly Scales Halberd, Heavenly Dragon Halberd, digunakan, kekuatannya harus sebanding dengan seni bela diri peringkat 9. Ini sudah bisa dianggap sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi, teknik Heavenly Skill Halberd ini akan tampak agak membosankan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat seorang praktisi tingkat nirvana, Lindong dapat dengan santai mengatakan bahwa di antara 3 tahap penciptaan, siapapun yang memiliki seni bela diri manifestasi akan memiliki kemampuan untuk menantang tingkat yang lebih tinggi. Menantang satu di tingkat yang lebih tinggi tidak mudah. Bahkan Lindong perlu mengandalkan kekuatan tubuhnya, kekuatan Yuan dan energi mental, kombinasi dari 3 jenis kekuatan, bersama dengan berbagai seni bela diri dan metode sebelum dia mampu melawan praktisi tahap penciptaan Qi. Dari sini,
Orang dapat melihat bahwa menantang seseorang di tingkat yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Namun, seni bela diri manifestasi memiliki kekuatan luar biasa ini, yang menjelaskan mengapa banyak praktisi benar-benar meneteskan air liur karenanya. Tentu saja, Lindong juga salah satunya. Bagaimanapun, hanya ada 10 tempat sebelum manifestasi Marshall Tablet, giliranmu tidak akan mudah. Martin kecil terkekeh dan berkata, "Jika giliranku tidak datang, maka aku akan merebutnya." Lindong dengan santai tersenyum. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang dihormati di sini, dan dia tidak bermimpi bahwa seseorang akan menyerahkan kursi kepadanya karena kebaikan. Untuk mendapatkan sumber daya, seseorang perlu menunjukkan kekuatan yang akan membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Sepertinya perjuangan untuk tempat tablet bela diri manifestasi akan menjadi hal yang paling menarik di tablet kuno Great Wastelands ini. Little Martin mendecakkan lidahnya dan berkata, "Orang bisa membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu ketika praktisi yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan 10 tempat." Lindong tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya menepuk Little Flame saat yang terakhir mengeluarkan raungan rendah. Sayap petir bergetar, memancarkan suara guntur saat mereka terbang menuju pusat reruntuhan kuno. Ruang lingkup reruntuhan kuno ini sangat besar, dan bahkan dengan kecepatan Little Flame, mereka tidak dapat mencapai area pusat bahkan setelah sekitar 10 menit terbang. Namun, di sepanjang jalan menuju pusat, Lindong melihat banyak sosok menuju ke tujuan yang sama dengan dirinya. Aura orang-orang ini sebagian besar agak kuat, menyebabkan Lindong agak terkejut. Jelas, orang-orang ini harus mengincar tablet bela diri manifestasi dan sepertinya perjuangan untuk tempat akan agak intens. Tidak peduli apa, tempat itu akan menjadi milikku. Lindong terkekeh dalam hatinya saat api menyala di matanya. Tidak peduli berapa banyak praktisi yang datang ke tablet kuno Great Wastelands, dia tidak akan mundur. Selain itu, setelah mendapatkan boneka simbol bermutu tinggi, selama dia tidak memenuhi setengah langkah ke praktisi tahap manifestasi seperti Lin Langtian, Lindong praktis tidak perlu takut. Ledakan. Sementara pikiran ini berubah dalam pikiran Lindong, sayap petir Little Flame bergetar saat mereka sekali lagi terbang melewati gunung yang menjulang tinggi. Setelah itu, sebuah alun-alun kuno yang luas muncul dalam pandangan Lindong. Plaza ini menempati beberapa ribu meter. Terbuat dari bluestone, itu memberikan rasa kuno. Pada saat ini, alun-alun dan sekitarnya sudah dipenuhi banyak orang. Mata Lindong menyapu orang-orang ini sebelum akhirnya berkonsentrasi di tengah alun-alun. Di sana, ada sebuah platform batu dan di atas platform batu adalah sebuah tablet batu sederhana dan tanpa nama, yang diam-diam berdiri di atas platform batu saat aura kuno dan abadi yang aneh perlahan menyebar dari dalam tablet batu, beriak di udara, menyebabkan seseorang untuk merasakan penghormatan di dalam hatinya. Saat ia menatap tablet batu tanpa nama besar, mata Lindong langsung mulai memanas. Sepertinya ini adalah tablet bela diri manifestasi yang Mu kian-kian bicarakan. Part 79. Bab 284, 10 Sajadah. Tablet batu besar tanpa nama itu diam-diam berdiri di tengah alun-alun, aura kunonya menyebabkan ekspresi hormat muncul di wajah banyak orang. Seolah-olah tablet batu tanpa nama ini bukanlah benda mati, dan sebaliknya memiliki semacam kesadaran, perasaan yang menyebabkan seseorang merasa terintimidasi. Api kecil secara bertahap memperlambat kecepatannya, dan kemudian melayang jauh dari tablet bela diri manifestasi, saat tatapannya menyapu. Saat ini, sudah ada banyak faksi dan orang-orang di sekitar tablet bela diri manifestasi, dan setelah melihat sekali, Lindong menemukan 4 klan besar di depan. 4 klan besar saat ini dipisahkan oleh jarak satu sama lain, tetapi posisi yang mereka tempati adalah yang terbaik di alun-alun. Sebagai 4 klan besar kekaisaran yang besar, mereka jelas memiliki kualifikasi seperti itu. Mata Lindong menyapu sebelum berhenti di area Lin Clan. Di sana, sosok tinggi diam-diam duduk. Meskipun dia tidak berbicara, orang bisa merasakan kebanggaan yang menyendiri dari orang itu. Terbukti, di hadapan sosok itu, beberapa yang disebut talenta muda di sini tampak agak kusam dan redup.
Di seluruh kekaisaran yang besar, tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang cahaya jenius terbesar dan paling cemerlang dari klan Lin. Lindong dengan tenang menatap sosok itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak mampu melawan Lin Langtian. Namun, dengan boneka simbol tingkat tinggi yang melindunginya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan dapat melarikan diri jika mereka bertarung. Meskipun tidak mungkin sekarang, masih ada 1 tahun. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada sedikit pun keputusasaan di matanya. Meskipun celah masih ada di antara mereka, dia saat ini setidaknya secara bertahap mendekati musuh yang sebelumnya tidak terjangkau ini. Dia percaya bahwa hari dia benar-benar melampaui musuh ini pada akhirnya akan tiba. Pada saat itu, dia akan sepenuhnya mengambil kembali penghinaan yang pernah diberikan ayahnya di depan semua orang. Anak itu juga telah tiba. Sementara Lindong sedang melihat Lin Langtian, klan Wang di dekatnya juga menemukan kedatangannya. Kulit Wang Yan langsung menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan pembunuhan saat dia menatap yang pertama. Dari kelihatannya, dia sangat ingin memotong Lindong menjadi 10.000 keping. Paman Tong, kita sudah berada di depan tablet bela diri manifestasi, maka kita tidak bisa dengan mudah melepaskan anak itu. Wang Yan berbicara dengan suara rendah kepada tetua di sampingnya yang sebelumnya menyerang Lindong. Setelah mendengar ini, wajah Wang Tong berkedut saat dia melirik Lindong. Segera setelah itu, dia menjawab dengan suara acuh tak acuh, "Ya. Jangan khawatir, anak itu juga harus mengincar tablet bela diri manifestasi, namun hanya ada 10 tempat. Pada saat itu, jika dia berani bermimpi mengambil tempat, kami akan membiarkan dia kehilangan seluruh wajahnya di depan semua orang." Meskipun dia sedikit terkejut dengan kekuatan pertempuran Lindong, Wang Tong agak percaya diri. Lagi pula, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, klan Wang mereka masih memiliki banyak praktisi lain. Dia benar-benar tidak percaya bahwa 4 praktisi penciptaan Qi masih tidak akan dapat membunuh tahap pembuatan formulir tingkat lanjut Lindong. Setelah mendengar kata-kata Wang Tong, Wang Yan akhirnya menganggukkan kepalanya sambil perlahan menarik tatapan ganasnya. "Hehe, Lindong, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Dari kelihatannya, klan Wang setidaknya tidak akan dengan mudah membiarkanmu mendapatkan tempat duduk." Little Marten tanpa berpikir tertawa di bahu Lindong. Tampaknya itu merasakan tatapan dendam Wang Yan. "Kalau mereka mau datang, saya tinggal terima saja. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat dengan lancar mendapatkan tempat duduk. Siapapun yang berani menghalangi saya akan menjadi contoh bagi yang lain." Lindong mencibir. Dengan wayang simbol tingkat tinggi, kepercayaan dirinya tidak diragukan lagi telah meningkat secara substansial. Saat ini, selama setengah langkah ke praktisi tahap manifestatiton seperti Lin Langtian tidak masuk, dia akan benar-benar tanpa khawatir. "Cih-teh-cih, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini." Little Marten duduk di bahu Lindong dan menyeringai. "Oh benar, Little Marten, apakah kamu dapat melihat apa yang istimewa dari tablet bela diri manifestasi ini?" Lindong memutar matanya ke arah pria yang tampaknya ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan, saat dia mengangkat dagunya ke arah tablet bela diri manifestasi dan bertanya. "Tidak banyak yang bisa dilihat. Memang ada banyak hal dan fenomena di dalam manifestasi martial tablet ini. Sepertinya sekte kuno telah menyuntikkan banyak seni bela diri ke dalamnya, dan apa yang disebut meditasi untuk mendapatkan seni bela diri hanya memungkinkan Anda semua untuk terhubung ke tablet bela diri dan membentuk seni bela diri dari dalamnya. Adapun untuk mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi, kemungkinan akan sangat sulit, dan dalam arti tertentu akan tergantung pada takdir Anda." Little Marten dengan malas melihat ke arah tablet bela diri manifestasi dan menjelaskan. "Tablet bela diri manifestasi ini seharusnya menjadi harta karun jiwa peringkat kuasi surga, dan mungkin telah melahirkan roh tablet. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat, Anda dapat mencoba berkomunikasi dengan roh tablet. Ini akan memberi Anda manfaat tanpa akhir." "Semangat tablet? Apakah Anda mengatakan bahwa tablet bela diri manifestasi ini memiliki kesadarannya sendiri?" Lindong bertanya dengan kaget. "Tidak ada yang perlu dibingungkan.
Harta karun jiwa yang telah mencapai peringkat bumi secara bertahap akan mendapatkan kesadaran diri dan bahkan dapat berkultivasi. Tablet bela diri manifestasi ini telah ditempa dan disempurnakan oleh kekuatan Yuan di ruang tablet kuno selama beberapa ribu tahun. Roh tablet yang muncul agak normal. Martin kecil menjawab. Harta karun jiwa peringkat bumi sebenarnya sangat kuat. Dibandingkan dengan itu, apa yang disebut harta karun jiwa tingkat tinggi ini kurang dari satu tingkat. Mereka memang tidak bisa dibandingkan. Saat ini Anda akan memiliki kualifikasi untuk melawan Lin Langtian selama Anda mendapatkan seni bela diri manifestasi atau harta karun jiwa peringkat bumi. Lindong diam-diam mengangguk. Seni bela diri manifestasi dan harta karun jiwa peringkat bumi diakui sangat kuat, tetapi juga sangat langka. Untuk mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sementara Lindong dan Little Marten sedang berbicara, banyak orang terus berdatangan ke area ini. Di antara mereka adalah sekte boneka mengerikan yang dipimpin oleh Teng Lei dan sekte setan besar yang dipimpin oleh Mu Qian. Karena fakta bahwa kelompok kultus boneka mengerikan sebelumnya pernah berperang hebat dengan Lindong, mereka tampak sedikit putus asa. Secara khusus, moral mereka agak rendah. Namun, ini tidak menghalangi mereka untuk menjadi eksistensi tirani di alun-alun. Di bawah pimpinan Teng Lei, mereka langsung pindah ke lokasi dekat tablet bela diri manifestasi. Itu anak Lindong. Ketika mereka tiba, beberapa praktisi pemujaan boneka mengerikan menemukan Lindong yang berada di langit. Segera, ekspresi mereka berubah ketika sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Pertempuran besar sebelumnya telah memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan Lindong. Ekspresi Teng Lei sangat terpelintir saat ia dengan dingin melirik Lindong. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia langsung duduk di tanah. Sekarang boneka simbol tingkat tinggi telah diperoleh oleh Lindong. Dengan anggota mereka saat ini, mereka sudah tidak dapat menjadi ancaman apapun terhadap Lindong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahannya sekarang dan menunggu sampai mereka meninggalkan tempat ini sebelum memanggil lebih banyak praktisi dari sekte untuk membunuh Lindong secara menyeluruh dan merebut kembali boneka simbol tingkat tinggi. Tidak perlu repot dengannya, kami akan membiarkannya melompat-lompat untuk beberapa waktu. Hal-hal sekte boneka mengerikan kami tidak begitu mudah untuk direbut. Setelah mendengar nada dingin Teng Lei, anggota Ghastly Puppet Cult mengangguk dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Orang ini agak cepat. Mu Qian sedikit terkejut saat dia melirik Lindong. Namun, dia tidak memiliki niat untuk pergi dan malah memimpin kelompok sekte iblis besar untuk menempati tempat sebelum matanya yang indah berbalik untuk menatap dengan penuh semangat ke tablet bela diri manifestasi di dekatnya. Setelah sekte setan besar dan sekte boneka mengerikan, cukup banyak orang yang datang, menyebabkan tempat itu menjadi semakin semarak. Saat jumlah orang di alun-alun meningkat, sinar matahari turun dari langit dan menyinari tablet bela diri manifestasi besar di bawah. Bas-bas. Sinar cahaya bersinar seperti pilar cahaya yang bergabung dengan manifestasi marshal tablet dan langit. Setelah itu, suara lembut yang mirip dengan jam kuno yang bersenandung merdu terdengar dari manifestasi marshal tablet. Beriak di area tersebut dan menyebabkan seseorang merasa bebas dan santai. Seolah-olah bahkan pikiran seseorang telah dibersihkan dan sekarang sangat damai. Setelah melihat aktivitas manifestasi marshal tablet, alun-alun langsung berubah panas saat tatapan penuh dan keserakahan menatap manifestation marshal tablet yang memancarkan cahaya. Bas. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 10 pilar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tablet bela diri manifestasi. Sebelum mendarat di platform batu di depannya, mengembun menjadi penampilan 10 sajadah kuno. Samar-samar, aroma lembut menyebar dari dalam diri mereka, menyebabkan pikiran siapapun yang menghirupnya menjadi tenang. Ketika 10 sajadah kuno muncul, alun-alun yang awalnya berisik tidak berubah menjadi kacau seperti yang diharapkan, tetapi malah menjadi sangat sunyi. Merah perlahan muncul di mata semua orang, mereka tahu bahwa tempat yang diwakili oleh 10 sajadah kuno ini adalah tujuan mereka. Ini adalah 10 kursi manifestasi marshal tablet. Lindong menjilat bibirnya saat dia dengan penuh semangat menatap 10 sajadah kuno. Di antara banyak praktisi,
Hanya 10 orang yang memiliki kualifikasi untuk duduk di sana dan menerima hadiah tablet bela diri manifestasi. Sajadah telah muncul, namun alun-alun sangat sunyi, dan tidak ada faksi atau praktisi yang bergerak. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, sajadah hanya akan menjadi sesuatu yang akan membawa mereka ke kematian mereka. Keheningan ini tidak berlangsung lama. Hanya beberapa menit kemudian, di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, di bagian paling depan Lin Clan, sosok ramping yang duduk diam sejak awal perlahan berdiri. Yuan Power berkumpul di bawah kakinya, saat dia menginjak ruang kosong menuju platform batu. Pada akhirnya, dia langsung duduk di sajadah pertama. Saat mereka menatap sosok itu, banyak ekspresi praktisi berfluktuasi, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan apapun dengan kasar. Karena mereka tahu. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau faksi di belakangnya, keduanya cukup untuk memungkinkan dia duduk di sana tanpa halangan. Karena, dia adalah Lin Langtian dari klan Lin. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.